Assalamualaikum. Halo mahasiswa, saya Butari. Di video kali ini kita akan membahas tentang respirasi pada tumbuhan. Apakah kalian tahu tentang respirasi? Coba sekarang kalian menghirup nafas, lalu ditahan. Ya, ditahan sampai besok. Hahaha. Metabolisme merupakan proses penting dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Respirasi merupakan proses perombakan atau katabolisme. Respirasi terbagi menjadi aerob dan anaerob. Pada tumbuhan, respirasi terjadi secara aerob, artinya proses respirasi melibatkan oksigen sebagai pemecah karbohidrat. Karbohidrat merupakan substrat utama pada proses respirasi. Substrat merupakan bahan yang diproses dan menghasilkan produk luaran lain. Respirasi terjadi di seluruh sel tumbuhan. Lokasi tempat terjadinya proses, yaitu di organel bernama mitokondria. Ternyata, mitokondria adalah tempat utamanya. Selain itu, ada lokasi lain pada tahapan respirasi. Misalnya, glikolisis, berlangsung di sitosol, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs di matrik mitokondria, sedangkan transport elektron di kristae atau lipatan pada membran dalam mitokondria. Respirasi aerob dikenal sebagai respirasi seluler. Berikut reaksi kimia dari respirasi. Oksigen membantu memecah gula. Hasil utama dari respirasi adalah energi dalam bentuk ATP. Hasil sampingan yaitu karbon dioksida dan uap air. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahapan penting: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai tahapan glikolisis. Nah, tahapan ini terjadi di sitosol. Sitosol merupakan zat semi cair yang mengisi ruang di dalam sel di luar organel-organel. Di sini kita dapat mengetahui bahwa ternyata tahapan respirasi tidak hanya terjadi di mitokondria. Coba perhatikan tahapan glikosis pada gambar berikut. Terdapat 6 atom karbon pada setiap reaksi respirasi. Tahap ini menggunakan energi ATP. Ketika ATP digunakan, maka ATP dipecah menjadi ADP dan fosfat. Kemudian, 6 atom karbon diikat oleh fosfor. Proses ini disebut dengan fosforilasi. Fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat pada suatu protein atau molekul organik lain, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya, glukosa diubah menjadi fruktosa, sehingga menjadi fruktosa 6-fosfat. Glukosa difosforilasi oleh 2 gugus fosfat dari ATP menghasilkan fruktosa 1,6-bifosfat. Fruktosa 1,6-bifosfat terpecah menjadi 2 atom fosfogliseraldehid. Kemudian, NAD direduksi menjadi NADH dalam proses glikolisis melalui reaksi redoks. Reaksi tersebut melepaskan energi untuk mengikat fosfat yang lain, sehingga fosfogliseraldehid diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat. Gugus fosfat pada fosfor pada 1,3-bifosfogliserat ditransfer ke ADP, sehingga menjadi ATP. Sehingga 1,3-bifosfogliserat berubah menjadi 3-fosfogliserat. Gugus fosfat dipindahkan agar menjadi 2-fosfogliserat. Selanjutnya dibentuk ikatan ganda dengan cara mengekstraksi molekul air membentuk fosfoenol pirufat. Gugus fosfat kembali ditransfer ke ADP dan fosfoenol pirufat diubah sehingga dihasilkan 2 molekul asam pirufat. 1 molekul asam pirufat memiliki 3 atom karbon. Baiklah, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Proses ini terjadi di mitokondria. Artinya, asam pirufat tadi sudah berpindah lokasi. Pada tahap ini, asam pirufat diubah menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA dan karbon dioksida. Pada prosesnya, asam pirufat akan melepaskan gugus karboksilat. Kemudian, gugus karboksilat diubah menjadi karbon dioksida. Sisa atom C membentuk CH3COO. Kemudian memindahkan elektron ke molekul NAD menjadi NADH. CH3COO berubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A, asetil CoA. Berikut reaksi yang terjadi. Asam pirufat berikatan dengan koenzim A, membentuk asetil koenzim A
menghasilkan karbon dioksida dan NADH. Karena tadi ada 2 molekul asam pirufat, maka hasil produknya juga 2. Kita lanjut ya. Semoga belum pusing. Hahaha. Nah, tahap berikutnya yaitu siklus Krebs atau dikenal dengan siklus asam sitrat. Adapun siklusnya berbentuk serangkaian proses untuk melepas energi melalui oksidasi asetil-CoA. Diperlukan 2 kali siklus asam sitrat untuk 1 molekul glukosa. Pertama, asetil-CoA, 2 atom C, berikatan dengan asam oksaloasetat, 4 atom C, membentuk asam sitrat, 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat. Kemudian, asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat, 6 atom C, diubah menjadi asam alfa-ketoglutarat, 5 atom C. Reaksi ini disertai pelepasan karbon dioksida dan pembentukan NADH. Asam alfa-ketoglutarat, 5 atom C, diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan karbon dioksida dan pembentukan NADH. Suksinil CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat, 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP diubah menjadi ATP. Lalu, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat, disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat, 4 atom C. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali, disertai pembentukan NADH. Siklus Krebs secara sederhana, yaitu asetil-CoA berikatan dengan oksaloasetat, kemudian menghasilkan NADH, FADH, ATP, dan karbon dioksida. Kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu transport elektron. Adapun tahapannya yaitu ADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya, koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C, sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya, ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Respirasi dan fotosintesis merupakan tahapan fundamental pada proses metabolisme tumbuhan. Perlu diketahui bahwa laju proses dari keduanya dapat saling mempengaruhi. Fotosintat yang dihasilkan merupakan bahan baku atau substrat untuk respirasi. Adapun substrat tidak selalu berupa karbohidrat. Substrat dapat berupa lemak dan protein. Adapun bahan yang kompleks akan diubah menjadi molekul yang lebih sederhana terlebih dahulu sebelum diproses. Berikut rangkuman dari semua tahapan respirasi. Berikut merupakan rangkuman lokasi, bahan baku, dan produk yang dihasilkan dari setiap tahapan respirasi. Mari kita menghitung ATP. Pada tahap glikolisis dihasilkan 8 molekul ATP. Pada tahap dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 6 molekul ATP. Pada siklus Krebs dihasilkan 24 molekul ATP, sehingga totalnya 38 molekul ATP. Karena adanya proses pengangkutan 2 molekul NADH yang berasal dari glikolisis menuju ke kristai mitokondria. Untuk dioksidasi di rantai transport elektron yang membutuhkan 2 ATP, sehingga totalnya yaitu 36 ATP. Pada tahap transport elektron, tidak terjadi penambahan energi dalam bentuk apapun. Hanya saja terjadi perubahan NADPH dan FADH dari proses sebelumnya menjadi ATP. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam dan sampai jumpa.